Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua hari ini bisa melanjutkan pembelajaran. Tentunya hari ini kita berlatihan sehat agar bisa tetap aktif mengikuti pembelajaran. Sebelumnya yang hari ini tidak hadir siapa? Siapa? Saida. Kenapa Saida? Sakit. Terus apa lagi? Ini Iqbal. Terus apa lagi? Pandi. Mudah-mudahan yang lagi tidak bisa sekolah atau yang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan dan untuk tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran setiap hari ini. Amin. Amin. Sebelum kegiatan dimulai, coba tolong rapikan dulu kursinya. Lurus ya duduknya ya. Silakan duduk yang nyaman. Sudah nyaman ya duduknya ya? Kalau sudah nyaman, silakan Ketua KM Halimah untuk memimpin soal. Siap, teman-teman sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan kita bisa berkenalan dengan lancar dan mendapatkan kemudahan. Amin. Terus selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pidato persuasif. Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pidato persuasif. Masih ingat kemarin kita belajar pidato persuasif bersama pengertian pidato persuasif? Masih ingat? Kemarin kita belajar tentang unsur-unsur. Ya, unsur-unsur pidato apa saja kemarin? Kemarin? Tulis? Hah? Lupa. Bagaimana? Apa? Istirahat. Yang kemarin dibahas tentang pidato persuasif apa saja? Apa? Ya, informatif terus. Hah? Itu apa? Jenis-jenis pidato persuasif. Kalau strukturnya? Nih, ini Bapak ulang sedikit lagi kemarin. Kan ini struktur teks pidato persuasif kan ada pengantar. Kemarin sudah dibahas kan? Yang pengantar, bahwa pengantar itu pidato persuasif yang memiliki struktur yang terorganisir. Kemarin itu loh, ya, bahwa pengantar digunakan untuk memperkenalkan topik yang menarik perhatian pendengar. Terus ada isi, ya kan? Isi adalah berisi argumen dan bukti yang mendukung pendapat pembicara. Dan yang berikutnya adalah ini adalah ini, ya kan? Ini dibagi lagi ya. Karena kita sekarang akan membahas pembahasan ini. Itu sekarang kita akan membahas terkait tentang mengidentifikasi
ciri kebahasaan teks pidato persuasif dan menelaah teks pidato persuasif. Sekali lagi, pembahasan hari ini adalah kita akan membahas tentang mengidentifikasi ciri kebahasaan teks pidato persuasif dan menelaah teks pidato persuasif. Ini penting buat kalian ya, memiliki keterampilan ini dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang efektif. Tujuan dari pembelajaran untuk memahami teks atau ciri kebahasaan itu sendiri dengan memahami dan menguasai materi mengenai ciri-ciri kebahasaan teks pidato, terutama konsep kalimat aktif yang nanti kita akan bahas lebih detail. Kalian tidak hanya meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia, tetapi juga ya, membuka pintu menuju kemampuan berbicara yang lebih efektif dan persuasif. Menguasai kalimat aktif yang kita akan bahas hari ini, ya, dengan menguasai kalimat aktif, kalian dapat mengungkapkan ide-ide dengan jelas, membangun komunikasi yang kuat, dan membentuk wawasan kritis yang mendalam. Mempelajari ciri-ciri kebahasaan yang hari ini sekali lagi akan kita bahas, ya. Mempelajari ciri kebahasaan ini bukan hanya soal tugas di sekolah, tapi juga investasi dalam kemampuan berbicara yang akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan kalian. Jadi, mari terus mempelajari, belajar ini tentang kebahasaan dengan semangat dan tekad untuk meraih keunggulan dalam bahasa Indonesia. Menambah semangat belajar hari ini, ya, kita mari kita tepuk bahasa seperti biasa untuk menggairahkan semangat kalian karena kegiatannya semangat juga. Ya. Tepuk bahasa, belajar bahasa Indonesia. Oke, yang senang sekali lagi. Belajar bahasa Indonesia. Oke. Kalau sudah oke, kita lanjutkan bahwa memahami penggunaan kalimat aktif untuk meyakinkan yang tentunya adalah meyakinkan siapa? Meyakinkan pembaca, pendengar dalam teks. Fungsi kalimat aktif sendiri, ya, dalam pidato persuasif apa? Yang pasti agar pidato persuasif berhasil. Sekarang pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, perbuatan atau aktivitas. Jadi suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat aktif jika subjek kalimat tersebut merupakan pelaku perbuatan atau melakukan aktivitas yang dinyatakan dalam predikat. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan sering kita temukan pada berbagai jenis teks yang kita baca. Ciri-ciri kalimat aktif. Yang pertama, menggunakan imbuhan me atau ber pada. Yang kedua, cirinya adalah subjek melakukan tindakan secara langsung. Ciri yang ketiga adalah memiliki pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan atau
singkatannya adalah SPOK atau SPK tanpa objek, ya. Itu cirinya. Sekarang kita lebih dalam mengetahui atau mengenal ada apa ciri-ciri kalimat aktif. Yang pertama tadi adalah menggunakan imbuhan me atau ber. Ada apa? Pada predikat. Ciri yang pertama yakni kalimat aktif atau kalimat aktif ditandai dengan predikat yang memiliki imbuhan me atau ber. Penggunaan imbuhan tersebut menjadi pembeda kalimat aktif dengan kalimat pasif. Contohnya, adik melempar. Ya, sekali lagi subjeknya apa? Predikatnya berimbuhan me. Melempar, asal katanya lempar ada imbuhan me. Adik sebagai subjek melempar, predikatnya bola dengan keras, ya. Ini objeknya, ya kan? Ini objeknya. Nah, sekali lagi, inilah ciri-ciri kalimat aktif yang berimbuhan me. Berikutnya, kalimat aktif yang berimbuhan ber. Ayam berkokok pada pagi hari. Asal katanya adalah kokok berimbuhan ber. Contoh yang ketiga, berimbuhan berlagi, bertanya. Adik bertanya kepada guru tentang pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, ya, memasak. Ya, predikatnya berimbuhan me. Ibu sedang memasak di dapur. Dan yang terakhir, contoh yang kelima adalah Ali bersepeda ke sekolah. Paham ya? Ali, mana Ali? Ya, Ali bersepeda. Itu adalah ciri yang pertama. Ya, sekali lagi imbuhan mun atau ber. Imbuhan mun atau paham ya? Lanjut. Yang berikutnya adalah ciri yang berikutnya adalah subjek melakukan tindakan secara langsung. Subjek melakukan tindakan secara langsung. Kemudian ciri yang kedua, kalimat aktif memberitahu pembaca tentang aktivitas yang dilakukan subjek secara. Contohnya, Ferry menendang bola. Subjeknya melakukan tindakan secara langsung, menendang bola. Ferry menendang bola ke arah gawang. Paham ya? Terus contoh yang kedua, ayah membaca koran. Jadi subjeknya sekali lagi melakukan tindakan secara langsung. Yang terakhir, ibu guru sedang mengajar bahasa Indonesia. Ibu guru sedang, sekali lagi subjeknya melakukan tindakan secara langsung. Ya. Yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah memiliki pola kalimat SPOK atau SPK. Ciri yang terakhir ini adalah kalimat aktif akan memiliki pola penulisan SPOK atau SPK. Ya, ini contohnya. Contohnya, Susi membeli kacang di pasar malam. Susi sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kacang objek, pasar malam adalah keterangan. Jadi SPK, ya. Pola SPK maksudnya adalah pola kalimat dengan urutan subjek yang diikuti oleh predikat lalu objek dan ditambah keterangan. Sementara itu pola SPK maksudnya pola kalimat dengan urutan subjek, predikat dan keterangan. Contohnya yang SPK ini, ya. Contoh yang SPK adalah ini, Bibi makan pada siang hari. Jelas ya? Lanjut. Tadi adalah ciri-ciri, sekarang jenisnya. Jenis kalimat aktif, ya, terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan susunannya. Di antaranya ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif dan ada kalimat aktif semi transitif. Yang keempat adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang
predikatnya memerlukan objek. Contohnya, ibu membeli buah-buahan. Predikatnya, nih, ya, predikatnya memerlukan objek. Membeli buah-buahan. Membeli predikat buah-buahan objek. Contoh yang kedua, makan pisang goreng. Randy makan pisang goreng. Predikatnya merupakan objek. Predikatnya adalah makan pisang goreng. Makan seblak, ya. Makan roti. Predikatnya merupakan objek. Dan contoh yang ketiga ini, ya, menyelesaikan tugasnya. Satu menyelesaikan tugasnya. Paham ya? Kalimat kan? Yang berikutnya adalah kalimat intransitif, yaitu kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Kebalikannya tadi, ya. Contohnya, Sarah sedang bernyanyi tanpa objek, tanpa keterangan, ya. Terus subjek, predikat dan pelengkap. Andi makan dengan lahap. Andi makan, predikat dengan lahap, pelengkap. Dan subjek, predikat, keterangan. Dia tidur di kamar. Subjek, dia tidur. Predikat, di kamar, keterangan. Yang ketiga adalah kalimat aktif semi transitif, yaitu predikatnya tidak memerlukan objek, melainkan diikuti pelengkap saja. Sepintas kalimat aktif yang ketiga ini ya mirip dengan kalimat aktif intransitif. Bedanya di kalimat intransitif ini bisa berpola SPK. Kalau pola kalimat aktif yang tadi SPO atau subjek, predikat, pelengkap, ya. Nah, contohnya ini, atlet itu berlari dengan sangat kencang. Atlet itu sebagai subjek, berlari dengan itu adalah sebagai predikatnya sangat kencang adalah pelengkap. Dan Gunman menggigil kehujanan, ya. Subjek Gunman menggigil, predikat kehujanan adalah pelengkap. Dan terakhir, aku berjalan cepat. Aku sebagai subjek, berjalan sebagai predikat dan cepat berkaitan. Yang terakhir, kalimat aktif tulisan titik, yaitu predikatnya memerlukan objek dan pelengkap sekaligus. Jadi lengkap, subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, pelengkapnya ada. Atau subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, pelengkapnya ada, dan keterangannya ada. Contohnya, ibu membeli aku baju baru. Subjek ibu sebagai subjek, membelikan adalah predikat, aku objek, baju baru adalah pelengkap. Atau contoh yang SPOPK, aku subjek, membantu, predikat, adik sebagai objek, belajar, pelengkap, ya, setiap malam adalah keterangan. Atau keterangannya di depan, setiap hari sebagai setiap adalah keterangan, hari, ya, setiap hari adalah keterangan. Ibu sebagai subjek membuatkan predikat, aku sebagai objek, dan sarapan pelengkap. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Ya, kalau masih semangat, untuk mengawali tugas kalian semuanya berdiri. Masih ingat kan? Marina menari di atas gas. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kalau beda gini apa? Marina ini menari begini di atas, lalu ini. Kalian yang menyebutkan, bapak yang praktekkan. Ulangi dengan coba. Marina menari Ulangi. Marina di atas menara menari. Marina menari di atas menara. Oke, kasih bos semuanya. Oke, silakan. Di situ ada rumah kerja yang sudah disediakan. Silakan nanti kalian masing-masing kelompok hanya mencari satu contoh, ya, satu contoh kalimat
Kalau yang ini sesuai dengan kan tadi ada 4 ya. Kalimat aktif apa? Rang, titik. Kalimat aktif apa lagi? In, rang, titik. Kalimat aktif apa lagi? Semi, rang, titik. Kalimat apa? Yang terakhir, Dwi dan titik. Oke, sekarang Bapak kasih waktu sekitar 8 menit. Ya. Satu aja ya. Tapi kan tadi kan satu. Iya di situ. Tinggal melanjutkan. Ya, itu lembar ya. Ya, buat di kertas aja dulu, kertas biasa. Nanti kalau masih satu kan? Ada 5. Dah? Ya.
Gimana? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Iya, dah, siap, sudah selesai. Pokoknya sudah selesai kan? Sudah selesai ya? Sudah selesai kan? Kelompok 4 nanti bacakan hasilnya. Kelompok 1, 2, dan 3 di situ sudah ada lembaran penilaian. Silakan nanti kalian nilai teknis-teknis saja ya. Silakan kasih bacakan. Ya, silakan berdiri. Oke, yang lainnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siapkan lembaran jawab apa penilaiannya. Di situ tinggal kalian checklist saja ya, sesuai atau tidak sesuainya. Silakan. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari kalimat aksi tulisan puisi. Guru memberikan siswa buku pelajaran baru kalimat aksi tulisan puisi. Ibu saya sedang memasak. Saya membantu membersihkan pekerjaan rumah. Teman-teman mengajak saya bermain. Pak Budi memberikan buah-buahan saat mereka sedang berlibur. Gimana? Kasih plus untuk udah ya, tinggal cek aja. Oke, berikutnya kelompok 3. Yang lainnya sekali lagi persiapkan penilaiannya. Ya, siapkan penilaiannya. Siapkan penilaiannya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat aktif dengan sedikit. 1. Budi berlari sangat kencang. 2. Guru sedang mengajar di kelas. 3. Rina belajar di malam hari. 4. Ayah sedang di kantor. 5. Anak-anak sedang bermain di halaman rumah. Kasih bos. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kalimat aktif intransitif. 1. Kucing sedang makan siangnya. 2. Ani membeli barang untuk keperluan di rumahnya. 3. Siswa-siswa sedang belajar dengan rapi dan baik. 4. Ibu Murti sedang menjemur pakaian. 5. Hujan turun deras sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Berbicara terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kalimat aktif transitif. 1. Adik mau makan nasi goreng. 2. Kami belajar membaca buku. 3. Siswa-siswa sedang bercerita dengan teman-temannya. 4. Pak Agus menangkap ikan. 5. Mereka mengendarai sepeda motor dengan kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Baik, sekali lagi, sudah paham kan? Sudah paham kan? Ya, kalau sudah paham, sekali lagi. Kalau tadi ini adalah kalimat aktif transitif, ini kalimat aktif intransitif, yang tadi adalah kalimat aktif apa? Semi transitif, dan yang terakhir ini kalimat aktif tulisan. Sekarang kita bergantian. Lembarnya apa lembar? Lembarnya, lembar. Oke. Ini belum ya? Kosong. Iya, tadi intransitif, sekarang yang transitif. Ini transitif. Oke, silakan dicari lagi. Waktunya 5 menit. Ada. Kita di buku catatan aja. Yang kedua apa? Intra. Yang bisa titip, bisa tristit, ya. Yang transitif, yang ini, semi transitif, yang ini, halo, yang semi kan, yang semi. Ini yang beri kan? Dan bisa sekarang? Dan bisa dari siapa? Ini ya? Yang bisa terlihat memerlukan objek dan pelengkap sekali. Oke, sekarang itu ya, itu kesimpulan hari ini ya. Jadi sekali lagi diulangi predikat. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kalimat intransitif, predikatnya memerlukan objek. Sedangkan kalimat yang kedua intransitif, predikatnya tidak memerlukan objek. Predikatnya tidak memerlukan objek. Sebaliknya. Sedangkan yang ketiga adalah
Cukup ya, lumayan pertemuan hari ini. Yang intinya adalah kalian sekali lagi jangan pernah putus harapan untuk belajar, karena kemarin sudah dibahas yang namanya pidato persuasif itu dari mulai jenis-jenisnya, dari mulai strukturnya, dan yang hari ini adalah terkait tentang masalah ciri bahasa. Dan nanti kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya, dan mungkin pertemuan hari ini ya kita akhiri, karena yang namanya pembelajaran di sekolah pasti ada batasnya ya, tapi belajar di rumah tidak ada batas. Dan yang pasti kalian nanti bisa mendeteksi itu ya kalimat-kalimat aktif yang 4 tadi itu dalam kehidupan seharian. Ketika kalian membaca ya, kalian pasti akan belajar